Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah pada malam hari ini dengan nikmatnya kembali kita masih diberikan kekuatan oleh Allah, kesehatan, kesempatan, hidayah dan nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah tauladan kita dan panutan kita. Sungguhnya hidup yang kita lalui insyaallah ta'ala akan selalu berada dalam kebaikan tatkala kita ikuti tuntunan dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan kajian kitab Minhajul Muslim pada bab adab, di mana tema kita masih seputar adab seorang muslim dan hak-hak sesama muslim. Adab seorang muslim dan hak-hak sesama muslim. Bahwasanya seorang muslim antara muslim yang lain, mereka mempunyai hak dan kewajiban, di mana hak-hak ini telah diatur dalam agama kita agar terjalinnya ukhuwah Islamiyah. Maka ada hak-hak yang perlu kita lakukan dalam rangka untuk melaksanakan syariat Allah ini. Maka di antara hak-hak seorang muslim atas muslim yang lain, yang pertama adalah seorang muslim ketika ia bertemu sesamanya, maka dia mengucapkan salam seraya ia mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh Assalamualaikum saja, boleh ditambah dengan warahmatullah, boleh disempurnakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin panjang semakin baik. Lalu wa yusafihuhu, lalu menyalaminya jika memungkinkan untuk menyalaminya. Setelah mengucapkan salam kemudian menyalaminya. Maka seorang muslim yang mendengar salam tadi, hendaklah mereka menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sekiranya orang yang mengucapkan salam pertama itu dia adalah mengucapkan Assalamualaikum saja, maka orang yang menjawab sebaiknya dia melebihkan Waalaikumsalam warahmatullah. Karena ada ayat setelah ini menyatakan, An-Nisa ayat 86, wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika sekiranya kamu diucapkan salam kepadamu, maka jawablah dengan hal yang lebih baik atau yang seumpama, yang lebih baik,
Yaitu assalamualaikum, menjawabnya apa? Waalaikumsalam warahmatullah. Itu lebih baik. Sehingga kita mendapatkan pahala dari tersebut. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, yusallimur rakibu alal masi wal masi alal qa'id. Hendaklah memberikan salam orang yang sedang di atas kendaraan kepada orang yang jalan kaki, dan orang yang jalan kaki beri salam kepada orang yang duduk, ya. Dan orang yang jumlahnya sedikit memberikan salam kepada orang yang jumlahnya banyak. Begitulah dalam agama kita. Bukan yang banyak berikan salam yang sedikit kepada yang sedikitnya. Orang yang jumlahnya sedikit berikan salam kepada orang yang banyak, menghargai orang yang banyak tadi. Orang yang berkendaraan berikan salam kepada orang yang jalan kaki, Ya, orang yang kaki berikan salam kepada orang yang duduk. Ini ikhwatun fillah yang dirahmati Allah. Di dalam hadis yang lain, innal malaikata ta'jabu minal muslim yamurru 'alal muslim wa la yusallim alaih. Ya, sungguhnya malaikat heran melihat seorang muslim yang dia melewati seorang muslim melewati tempat seorang muslim lalu dia tidak mengucapkan salam kepadanya. Nah, mengucapkan salam ini tidak mesti kepada orang yang kita kenal. Yang tidak kita kenal pun boleh. Bahkan kalau dia orang Nasara banyak. Kalau Nasara kalau nak tahu kita tidak ada masalah. Nah, tahu kita. Tapi kalau tahu kita itu kita tidak mengucapkan salam. Ini yang dikatakan Nabi dalam hadisnya, wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Dan kamu mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan kepada orang yang tidak kamu kenal. Mungkin anggapan awak salam kau kalau orang yang kenal dia awak aja. Tahu kita untuk apa mengucapkan salam, kita nak kenal dengan dia. Tidak demikian Nabi. Nabi menyuruh, mensyariatkan, mensunnahkan mengucapkan salam kepada orang yang tidak dikenal pun. Apa yang terasa bagi kita kalau kita mengucapkan salam kepada orang dikenal? Orang yang tidak dikenal pun akan merasa senang dia. Kira-kira kalau kita ucapkan salam kepada orang, senang tak orang itu? Senang. Ketika ucapkan salam, assalamualaikum, tidak ada orang yang benci ketika diucapkan salam. Hanya saja yang kita yang mulai ini yang berat kan? Ya, kita yang mulai ini berat. Rasanya baik. Kalau kita ucapkan salam kepadanya, lebih masuk rasanya. Sebenarnya enggak. Sunnahnya kalau kita ingin mengamalkan sunnah Nabi ini, kita ucapkan salam kepada orang yang tidak kita kenal. Artinya kalau memang itu berpapasan. Kadang kita ingin ucapkan salam kepada orang ini nak mencari kawan kan? Ini mau lengahnya. Mungkin dia tidak tertuju penglihatannya kepada kita. Kalau tertuju, maka kita juga melihatnya. Nah, ikhwatun fillah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimaini," tidaklah ada dari dua orang muslim, yaltaqiyani, lalu dia bertemu, fa yatasafahani, lalu dia saling berjabat tangan, illa ghufira lahum ma qabla an yatafarraqa, melainkan akan diampuni dosanya sebelum dia berpisah. Ya, seorang muslim yang dia berjumpa lalu dia saling berjabat tangan, diucapkan salam dan saling berjabat tangan, melainkan akan diampuni dosanya sebelum berpisah. Ini sebuah motivasi dalam mengucapkan salam dan berjabat tangan. Di dalam hadis yang lain, man bada'a bil kalam qabla salam fala tujibu hatta yabda'u bis salam. Ini celaan orang yang memulai kalam dulu sebelum salam. Apa kata Nabi? Siapa yang memulai perkataan qabla salam, sebelum salam,
fala tujibuhu, jangan kamu jawab dia sampai dia mengucapkan salam. Nah, jadi kalau umpamanya seorang bertemu dengan kawannya Ahmad, nah, berarti jangan dijawab tuh sampai dia mengucapkan salam. Itu timbul Assalamualaikum, apa kabar? Itu baru Assalamualaikum. Itu yang tidak dahulu, bukan memanggil nama orang tuh, tapi Assalamualaikum dulu, baru kita panggil, sebut namanya. Begitu adabnya yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya para ikhwah yang dirahmati Allah, di antara adab hak-hak sesama muslim, ayyusam mithu idza atasa, yaitu menjawab bersin ketika dia mengucapkan alhamdulillah. Bersin lalu diucapkan yarhamukal, orang yang mendengar mengucapkan yarhamukallah. Alhamdulillah. Jadi tidak acin aja, cin. Karena bersin itu mengeluarkan kotoran, mengeluarkan penyakit. Hilang penyakit kita dengan bersin tadi, maka kita puji Allah. Orang yang mendengar mengucapkan, mendoakan rahmat, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Nah, ini yang kita lihat sunnah-sunnah yang hilang di masyarakat kita. Ya, kecuali yang mengenal sunnah dan upaya untuk mengamalkannya. Jadi ketika bersin kita mulai, kalau orang itu tidak ucap alhamdulillah bagaimana? Ini bersin kan, kita ingian alhamdulillah. Kita ingatkan. Atau kalau dia nak tahu dengan sunnah, sebaiknya Nabi antum begini, Nabi mengajarkan seperti ini. Kalau kita bersin itu, kita disyariatkan memuji Allah. Jadi nanti kepada siapa anak-anak macam, kita kasih tahu dia bahwa sunnah seperti itu, supaya setiap langkah kita dan gerak kita ini sesuai sunnah. Ya. Baik kita mendapatkan nikmat atau kita mendapatkan ujian, cobaan, maka sesuai sunnah. Ikhwatuna fiddin yang dirahmati dan muliakan Allah. Jadi orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah, yang mendengar mengucapkan yarhamukallah, kemudian dijawab lagi oleh orang yang bersin, yaghfirullahu li walak, atau yahdikumullahu wa yuslih balakum. Ini yang jawab. Kemudian ketika bersin, hendaklah wada'a yadahu, dia letakkan tangannya atau bajunya di atas, ya, mulutnya tutup. Ya, dengan menutup mulutnya atau bajunya supaya tidak, ya, keluar kotoran keluar. Dan merendahkan suaranya, bosan untuk merendahkan suara, tidak dilapihan saja dah. Mentang lekareh kan, kadang kan ya. Taranga sampai ke balik katanya. Kedengaran sampai ke balik. Bukan seperti itu. Supaya suaranya itu ringan, ya kita berusaha untuk menutupnya tadi. Demikian adab yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adab berikutnya sama muslim adalah an ya'udahu idza marida, menjenguknya ketika dia sakit, membesuk ketika dia sakit. Ini adab. Hak akan merupakan hak. Hak berarti sesuatu yang diterima oleh saudara kita. Ya. Wada'u lahu bisyifa, ketika menjenguk dia sakit, doakan dia kesembuhan. Tidak diajak bercerita dah. Teman kita sakit, ceritanya cerita bisnis. Doakan, syafaqullah, semoga Allah menyembuhkan. Sakit, kapan seseorang itu dijenguk, dilihat ketika sakit? Tidak ada ketentuan yang pasti untuk bila orang sakit tadi waktunya. Sebagai masyarakat, kalau masuk rumah sakit, orang baru cari ya. Kalau sakitnya di rumah saja,
Tidak caliaknya ada kan? Ada seperti itu. Ada orang sakit parah tapi dia tidak mau ke rumah sakit. Itu soalnya. Kalau rumah sakit itu cenderung corona kan? Ya. Dilihat dari kondisinya saja. Kalau sekiranya sudah, kalau uruf di masyarakat kita mungkin dah 3 hari sakit, ya berarti dah 3 hari lewat, 3 hari itu kita lihat. Ya, baik dia dirawat di rumah sakit atau dia di rumah, ya disyariatkan, disunnahkan untuk membezuknya karena itu hak dia. Hakul muslim alal muslim. Hak berarti apa? Sesuatu yang dia terima nanti. Segera kita melihat saudara kita ketika mendengar sakit tadi. Ini merupakan hakul muslim alal muslim khamsun dalam satu riwayat. Hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 5. Apa yang 5 itu? Ya, radus salam, menjawab salam, wa iyadatul marid, menjenguk orang sakit, wa tibaul janais, yang ketiga mengiringi jenazah. Kemudian yang keempat wa ijabatud da'wah, mengabulkan doa. Kemudian yang kelima wa tasmitul atis, yaitu menjawab bersin. Ini 5 dia. Dalam lain ada 6 ya. Kemudian juga berdasarkan perkataan Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, perkataan Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, ya, bi'iyadatil marid, untuk menjenguk orang sakit, wattiba'il janais, mengiringi jenazah, wa tasmitil atis, menjawab bersin, wa ibraril muqsim, yaitu menepati sumpah, kemudian wa nasril mazlum, menolong orang yang dizalimi. Ini di antara hadis-hadis yang menjelaskan hak sama muslim atas muslim yang lain. Wa ijabatud da'i, menjawab undangan, wa ifsa'us salam, menjawab salam. Di dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udu al-marid." Jenguklah orang sakit, wa at'imul ja'i', beri makanlah orang yang lapar, wa fakul ani, merdekakanlah tawanan. Ya. Dan juga perkataan Aisyah, "Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'udu ba'da ahlihi." Beliau membezuk sebagian keluarganya, lalu beliau mengusap, ya, fayamsah biyadihi, mengusap dengan tangan kanannya, ya, diusap orang sakit tadi. Lalu Nabi sambil berdoa, Allahumma rabban nas adhibil wasfi antas syafi la shifaa illa shifaa'un la yughadiru saqma. Ini doa Nabi SAW ketika dia menjenguk membezuk sebagian keluarganya yang sakit. Tapi ya, tak keteluk tangan di kepalanya. Saya Nabi berdoa, doanya Allahumma rabban nas adhibil ba'sa wasfi, tidak ada ya. Antas syafi, spidol ada. La shifaa illa shifaa'un la yughadiru saqma. Hendak kita tuliskan. Ada kita baca. Ya. Nanti kalau nak bisa catat nanti ya, tulis saja dulu. Kalau misalnya catat sekarang catat. Jadi adalah inna Nabi SAW kana ya'udu ba'da ahli Nabi SAW, dia membezuk sebagian keluarganya, lalu dia mengusap dengan tangan kanannya. Ya, usapnya badannya, dibaca saya berdoa. Ini hadis riwayat Abu Daud ya, Abu Daud dan Ahmad. Coba baca sama-sama. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi wa antas syafi la shifaa illa shifaa'uka
Syifaan la yughadiru saqma. Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa isfi wa antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqman. Ini kita baca untuk orang lain dan juga untuk diri kita. Kalau yang sakit orang lain, maka ya kita letakkan tangan di badannya, kepadanya, ya sambil berdoa itu. Ya. Sambil kita doa sebagaimana yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjenguk sebagian keluarga beliau. Ya. Ada di buku-buku doa ada itu ya. Kalau artinya Allahumma Rabban nas, ya Allah Rabbnya manusia, adhibil ba'sa, hilangkanlah sakit, wasfi, ya sembuhkanlah, wa antas syafi, engkau maha penyembuh, wa antas syafi, la shifaa, tidak ada kesembuhan, illa shifauka, melainkan kesembuhan yang datang darimu. Syifaan, kesembuhan, la yughadiru saqman, tidak meninggalkan bekas sakit. Ya. Itu dia para ikhwah yang dirahmati Allah, ya. Adab, ya, atau hak muslim atas muslim yang lainnya. Yang ketiga, yang keempat adalah an yashhada janazatahu idza mata. Yang keempat yaitu melihat jenazah atau menghadiri, ya, melihat jenazah, ya, ketika seseorang meninggal. Ini termasuk dalam hadis yang telah kita bacakan tadi. Haqqul muslim alal muslim khamsun. Nah, di antaranya adalah radus salam, menjawab salam yang orang sakit, mengiring jenazah. Namun bila kita lihat yang mengiring jenazah itu syariatnya hanya laki-laki. Karena ada hadis yang lain yang melarang wanita untuk mengiring jenazah. Hadis Ummu Atiyah, di mana beliau mengatakan kami dilarang oleh Nabi mengiringi, kami para wanita dilarang mengiringi jenazah. Kalau kini mana banyak laki-laki kursi mengiringi. Banyak kursi ya. Kadang semuanya ya. Kenapa? Apa hikmahnya larangan tadi sebenarnya? Dikhawatirkan nanti wanita ini kan lemah. Oke, makianya ya. Apalagi kalau itu adalah orang dekatnya, kerabatnya, itu lebih terasa olehnya. Sebagai masyarakat awak ketika dilarang itu, apa dilarang orang daki awak awak mencari terakhirnya dilarang kan aneh rasanya. Nah itulah kalau kita beragama ini perasaan, ke situ larinya. Oleh karena itu kita beragama tidak perasaan, tapi beragama itu berdasarkan dalil, bukan perasaan. Perasaan ya, ya istrinya nak boleh milik suami kan itu. Saya anaknya nak boleh mencari bapak, ya, bukan persoalan itu. Persoalannya memang ya sebagian wanita di masa jahiliyah. Memang mereka kalau pergi mengiring jenazah itu mereka berteriak-teriak, ya bersedih dan segala macamnya. Ini kekhawatiran tadi. Tetapi kalau takziah atau ziarah kubur itu boleh. Nah, ziarah kubur itu kan dilakukan setelah itu. Ya.
Dia kalau belum masuk kubur, bagaimana ziarah kubur? Ziarah itu lakukan setelahnya masuk kubur, besoknya, nah, baru boleh. Nah, kalau ziarah kubur, apa hukumnya bagi wanita? Sebagian ya mazhab tidak membolehkan wanita ziarah kubur. Sebagian membolehkan berdasarkan keumuman hadis, tapi tidak boleh sering-sering. Ya, karena ada hadis yang menyuruh ziarah kubur berlaku umum. Nah, namun mereka yang membolehkan ini menyatakan bahwasanya tidak boleh sering-sering, karena dikhawatirkan terbawa perasaan, itu gunanya. Maka saya lebih cenderung bolehnya bagi wanita untuk ziarah kubur, tapi tidak sering. Nah, ikhwatun fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah an yaburra qasamahu, menepati sumpahnya ketika ia bersumpah. Apabila seorang bersumpah, maka hendaklah dia menepati sumpahnya. Yang sampai dia melanggar sumpah, ini hak sumpah untuk ditepati. Jangan mudah bersumpah kalau sekiranya kita tidak mungkin untuk menepati sumpah tadi, maka sebaiknya kita tidak mudah bersumpah. Ini tidak bisa bersumpah kalau kita tidak menepati sumpah tadi. Maka sumpah itu suatu yang dia kalau sudah dilaksanakan wajib kalau sudah dibaca wajib untuk ditepati, kan itu. Berikutnya adalah yang keenam, di antara hak seorang muslim atas muslim yang lain, yang keenam, an yansah lahu idza stansahahu, menasehati saudaranya jika ia minta nasihat, fi syai'in minal asya, terhadap sesuatu. Menasihati saudaranya sesuatu jika dia minta nasihat, atau terhadap suatu perkara, meminta pendapatnya mana yang dianggap baik. Maka kita perlu dengan saudara kita sama mukmin untuk minta nasihat sekiranya kita menghadapi problem, persoalan. Tidak mengapa kita sampaikan kepada yang saya sekarang dalam kondisi begini, apa nasihat antum ke ana? Apa nasihat antum kepada ana? Kadang dengan nasihat itu kita buka pengenal wadanya. Dengan adanya kita minta nasihat kepada saudara kita, ikhwah kita, ya lakukan seperti itu. Itu para salaf mereka membiasakan seperti itu. Kadang-kadang kan kita segan, kadang kita gengsi kalau minta nasihat ke kawan kan. Ya. Kalau memang kawan itu al-hubbu fillah, dia cinta karena Allah, benci karena Allah, tentu dia akan berusaha menasihati saudaranya kalau minta nasihat. Kalau tidak minta, bagaimana? Boleh kan nasihati? Boleh. Ya. Tetapi tidak sebagaimana kuatnya kalau dia yang minta nasihat. Ya. Minta nasihat di sini mungkin kita arahkan pendapat saya begini-begini mengenai antum, ya. Saya melihat begini karena Nabi mengatakan begini-begini, kalau ada ilmu antum tentang itu, ya. Nasihati. Kalau tidak tahu, ya tidak bisa memberikan nasihat, ya tidak apa-apa. Wallahu a'lam. Antum minta aja nasihat kepada ikhwah kita yang lebih paham ini, atau ustadz, ya, kita nasihat kepadanya. Karena kita dalam menjalankan kehidupan ini tidak bisa kita menanggung beban sendiri. Ya. Kadang-kadang ketika menanggung beban sendiri, wadanya resah dan gelisah wadanya kan. Menanggung beban sendiri. Tapi ketika beban kita itu kita sampaikan kepada orang yang lebih paham, ya, kita minta nasihatnya. Kadang-kadang dengan adanya itu, ya, lah menumpuk kok jadi ringan.
Namun tentu saja beban kita ini tidak kita ucapkan kepada sembarang orang. Boleh curhat, itu boleh. Tapi tidak sembarang orang. Orang yang bisa memberikan arahan kepada kita. Teman dekat awak mungkin dia bisa memberikan arahan yang kita anggap dia baik. Ya, bisa memberikan arahan. Atau kepada orang berilmu, ini lebih bagus lagi. Kepada orang berilmu kita minta nasihat dengan kondisi kita ini. Akhirnya ya buah dari minta nasihat itu apa? Ringannya beban yang kita hadapi, ya. Atau orang bisa mencarikan solusi minimal apa? Nasihat. Ikhwatuna fiddin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang dikatakan Nabi dalam hadisnya, idzastansaha ahadukum akhahu falyansah lahu. Jika salah seorang saudara kalian minta nasihat, maka nasihatilah. Kemudian prinsip agama kita ini dibangun di atas nasihat. Ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Agama itu nasihat. Memberikan kebaikan kepada orang lain. Ad-dinun nasihah. Ketika Nabi ditanya, liman? Milik siapa nasihat itu? Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li ammati muslimin wa ammatihim. Nasihat untuk Allah. Milik Allah, milik kitabnya, rasulnya, dan milik pemimpin kaum muslimin dan masyarakat umum. Wal muslim qat'an min jumlatihim, dan orang muslim merupakan jumlah dari kaum muslimin secara umum tadi. Maka kaum muslimin secara umum bisa kita memberikan nasihat padanya. Yang ketujuh adalah annahu yajibu lahu ma yuhibbu li nafsihi. Di antara hak sesama muslim mencintai apa yang ia cintai untuk dirinya. Wa yakrah, membenci apa yang dibenci untuk dirinya. Mencintai sesuatu apa yang ia cintai untuk dirinya. Membenci sesuatu apa yang dibenci untuk dirinya. Ini sebagaimana dalam hadis, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang kalian, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai diri sendiri. Mencintai saudara kita sebagaimana cinta terhadap diri kita. Kalau dia dalam keadaan senang, kita juga senang. Ketika dalam keadaan susah, kita juga merasa susah, sehingga kita ingin membantunya. Demikianlah orang mukmin tadi. Innamal mu'minuna ikhwatun. Maka orang-orang mukmin diumpamakan oleh Nabi, mathalul mu'minina fi tawadihim, perumpamaan orang mukmin dalam tawadihim, cinta mereka, wa tarahumihim, kasih sayang mereka, wa ta'atufihim, saling sikap berlemah lembut mereka, kamathalil jasad, laksana satu tubuh, kamathalil jasadil wahid, seperti laksana satu tubuh. Bagaimana satu tubuh tadi? Idza staka minhu udwun, kalau sekiranya mengeluh, menangis, mengeluh, merasakan sakit satu anggota tubuh, anggota lain ikut sakit. Ya. Bahkan anggota lain ikut sakit dan demam. Itu orang mukmin tadi. Adakah kita ada perasaan kita seperti itu? Ketika seorang mukmin sakit, kita juga merasakan sakit. Laksana satu tubuh. Coba kita lihat satu tubuh kalau sakit kepala, apakah kepala aja yang sakit? Kan enggak. Badan yang lain ikut sakit juga. Ya. Kaki ikut sakit juga. Itu juga ketika kita sakit gigi. Apa gigi aja yang sakit? Kan tidak. Yang lain juga ikut sakit. Makanya dokter ketika seorang sakit satu penyakitnya, ubeknya nak ciek dah. Banyak ubek nak dikasih antibiotik untuk menghilangkan sakit supaya bisa tidur. Ya, dikasih vitamin. Ya, untuk menguatkan tubuh-tubuh yang lain, obatnya minimal 3 obatnya.
Ya, keterkaitan satu obat dengan yang lain, saling keterkaitan. Nah, itu dia. Ini para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian orang mukmin. Bagaimana kita mencoba untuk ya menerapkan hak-hak ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Yang sampai kita yang sudah paham sunnah ini, ya, kita tidak memperhatikan hak-hak saudara kita sama mukmin. Dan kita yang sudah belajar sunnah ini, sampai orang-orang umum yang dia tidak belajar sunnah, dia kepedulian kepada orang lain tinggi kan. Kepada kita sama mukmin, kita yang sudah belajar sunnah, kepedulian kita kepada saudara kita kurang. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Karena ilmu itu sudah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Seperti laksana satu tubuh. Demikian juga orang mukmin diibaratkan oleh Nabi laksana satu bangunan, kal bunyan, satu bangunan. Bagaimana bangunan tadi? Yashuddu ba'duhum ba'dhan, saling menguatkan satu sama lain. Saling menguatkan satu sama lainnya. Bangunan ada tiangnya, ya, masing-masing membutuhkan satu sama lain. Yang kedelapan, an yansurahu wa la yakhdhuluhu fi ayyi mautinin, menolongnya, wala yakhduhu, tidak merendahkannya dalam hal yang dia butuh pertolongan. Ini orang mukmin, mereka saling tolong menolong, butuh pertolongan. Sebagaimana dalam hadis, apa kata Nabi? Unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudaramu yang zalim dan yang dizalimi. Tolonglah saudaramu yang zalim dan yang dizalimi. Sahabat mendengar hadis ini tercengangnya, menolong yang zalim dan yang dizalimi. Langsung bertanya sahabat, sebagaimana kita mendengar, bagaimana menolong orang yang zalim ya Rasulullah? Kalau yang lah dizalimi itulah jalih wa tolong. Tapi yang menzalimi ini bagaimana menolongnya? Apa kata Nabi? Faqal ta'khudhu fawqa yadayhi, ambillah tangannya, pegang, ya, tahan untuk tidak menzalimi orang lain. Berarti kita sudah menolongnya, menyelamatkan dia dari menzalimi orang lain. Tahan tangannya untuk tidak melakukan kezaliman. Maknanya apa? Kata Syekh, tahjizuhu an-zulmi, tahan dia dari melakukan kezaliman. Wa tahulu bainahu wa baina fi'lihi, pindahkan, alihkan perbuatannya, ya, perbuatan zalim tadi untuk melakukan pertolongan. Maka itu adalah menolongnya. Dalam hadis yang lain, al-muslimu akhul muslim, orang muslim itu saudara terhadap muslim yang lain. Tidak dia saling menzaliminya, tidak pula merendahkannya, tidak menghinanya. Inilah, demikianlah orang-orang muslim tadi. Karena dia, ya, wa tustahallu fihi hurmatu, menghalalkan kehormatannya, illa nasrahullah, melainkan Allah akan menolongnya. Man radda an irdi akhihi, siapa yang membela kehormatan saudaranya, raddallahu an wajhi nar, Allah akan menolak nanti dari wajahnya neraka di hari kiamat. Yang satu riwayat hadis, membela kehormatan saudaranya, ya, termasuk juga menolong saudaranya kalau dia berhak untuk, dia adalah orang yang baik, ya, lalu diinjak-injak orang segala macamnya. Silakan azanal muazzin dulu. Ikhwatuna fiddin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah alla yamassuhu bisu'in, tidak melakukan su' kepada saudara kita sama mukmin, kejahatan, kejelekan. Au yanaluhu bimakruh, atau melakukan suatu yang makruh,
yang tidak ia sukai, memperbuat sesuatu yang tidak dia sukai. Nah, dalam pergaulan kadang-kadang ada orang yang suka ya iseng-iseng kepada saudaranya melakukan hal yang tidak baik. Maka ini harus kita jauhi. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, kullul muslim alal muslim haramun damu. Setiap muslim yang lain dan seorang muslim dan muslim lain haram darahnya. Kemudian hartanya haram bersama mereka. Haram kehormatannya. Jadi mengambil harta seorang muslim, menumpahkan darah, kemudian kehormatannya adalah haram untuk dilakukan, diinjak-injak. Di dalam hadis yang lain juga, la yahillu li muslim ayyurawi' musliman. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menakut-nakuti muslim yang lain. Nakuti muslim yang lain. Ya. Jangan vaksin mati waknya. Jangan vaksin lah. Mati, kalau mati itu di tangan Allah. Ada vaksin bukan penyebab kematian. Hanya saja cocok atau tidak, kan tuh. Layak atau tidak. Kematian tangan Allah. Orang tidak divaksin mati juga. Ya, bukan vaksin yang menyebab kematian. Jangan menakut-nakuti orang muslim yang lain. Baik menakut-nakuti secara tertulis, secara lisan, ya, atau menakut-nakuti di media sosial dan segala macamnya. La yahilu lil muslim ay yushira ila akhihi binazratin tu'zihi. Termasuk juga apa yang terjadi di masyarakat kita, tidak halal bagi seorang muslim untuk memberikan isyarat kepada saudaranya dengan pandangan yang menyakiti. Pandang yang menyakiti. Pandang yang menyakiti tadi, calik air yang tidak lama itu sebenarnya tidak bagus. Kecuali kalau dia mentahzir, gitu kan. Tahzir itu pun terbatas waktunya. Tidak setiap hari seperti itu. Terbatas waktunya, ya 3 hari. Ya, menghajar itu 3 hari. Ya, matanya melotot deh kok. Ikan asinnya. Atau memandang cali air yang tadi. Ya. Ini diajarkan agama kita. Di dalam hadis yang lain, innallaha yakrahu adal mu'minin. Ya, sesungguhnya Allah membenci menyakiti orang-orang mukmin. Dan juga dalam hadis yang lain, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu orang muslim yang selamat orang muslim lain dari lidahnya dan tangannya. Ini banyak di tengah-tengah masyarakat kita, kalau lah bicara dia orang tersinggung dengan perkataannya. Ada perkataannya itu yang tidak baik perkataannya tadi, menyinggung. Dengan juga demikian juga perbuatannya. Maka kalau ketika kita menyadari bahwa seorang muslim tadi orang yang selamat orang muslim lain dari lidahnya dan tangannya. Dia tidak berkata kecuali yang khair, yang baik-baik. Dia tidak berbuat melainkan yang baik-baik. Ya. Kenapa? Karena dia paham terhadap hak sesama muslim. Disinilah butuh ilmu tadi. Namun ilmu itu untuk diamalkan. Bukan ilmu untuk kita bangga-banggakan dan praktiknya kita tidak melaksanakan ilmu tadi. Kan banyak. Kita sudah belajar adab dan praktiknya kita tidak mengamalkan adab ilmu tadi. Maka tuntutan ilmu tadi mengamalkan. Tiap kali kita mendapatkan ilmu, kita minta kepada Allah agar dimudahkan untuk mengamalkan ilmu tadi. Sebagaimana setiap pagi Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ilman nafi'an. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, amal yang terima. Ini yang kita minta kepada Allah.
Dalam hadis yang lain, al-mu'min man aminahul mu'minun, orang mukmin yang aman orang mukmin lain ala anfusihim, atas diri mereka, wa amwalihim, dan harta mereka. Kalau tidak aman orang lain dari harta kita, berarti kita tidak termasuk orang mukmin yang benar. Kita ada kesempatan kita ambil harta saudara kita tanpa hak, ini tidak boleh. Yang ke-10 adalah an yatawadha lahu, rendah hati terhadap kepada saudaranya. Rendah hati, tidak menyombongkan diri, wala yatakabbar. Lawan rendah hati itu adalah takabbur, menyombongkan diri. Apa yang menyebabkan manusia itu sombong? Di antaranya adalah faktor al-mal, harta. Ada kalanya faktor al-jisim, fisik, nya gagah, nya tegap, ganteng, tiba di polisi, cantik kan, sombongnya. Tuh si dong pesek itu aja kan. Artinya dia yang mancuang kan, sombong dia dengan kegagahannya. Ini jelas hal yang terlarang dalam agama kita. Ada kalanya sombong itu muncul bil ilmi, dengan ilmu yang dimilikinya. Dia sudah merasa di atas, dia sudah hafizul Quran, Al-Quran, kemudian bagus, lancar baca kitabnya, kemudian lah mau mengaji, lah seniornya, kalau nak mengaji pun nak asas sekali lah. Bisa sombong kita. Kebaikan yang kita lakukan ini, ketika kita sudah merasa banyak, kita bisa sombong. Al-kibir. Oleh karena itu tawadhu, rendahkan hati kita, jangan kita tinggi hati. Wa la yuqimahu min majsihi al-mubah li yajsa fiha. Tidak boleh menyuruh orang berdiri ketika dia datang, orang sedang duduk, lalu orang yang suruhnya berdiri, dia duduk dalam satu majlis yang mubah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tusair khaddaka linnas, jangan kamu palingkan pipimu dari manusia. Jadi kalau dia berjalan, tidak mau mencalik ke orang pada, melihatnya lain aja, menampakkan kesombongan. Kadang-kadang orang ikhwah, jalan kita pun bisa menimbulkan kesombongan, betul nggak? Jalan tadi kan, karena dia merasa banyak duit, dia jalan-jalan di stylenya lain. Saja, kita menyombongkan diri. Penampilan, baju yang kita pakai segala macam bisa membuat kita sombong, merasa di atas. Ini perlu kita perhatikan. Wala tusair khaddaka linnas, jangan kamu palingkan pipimu dari manusia, untuk manusia. Wala tamshi fil ardh, jangan kamu berjalan di muka bumi ini marhan, dalam keadaan sombong. Innallaha la yuhibbu, Allah tidak menyukai kulla mukhtalin fakhur, setiap orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Apalagi yang membuat orang itu sombong? Anak. Kalau seboknya semuanya, dia anak dia, masya Allah, lah dia satu sudah kuliah di UI, beasiswa terus, satu ini ceritakan pada orang lain, dia menceritakan itu tujuannya meninggikan diri. Bukan tidak boleh menceritakan, tapi kalau dia menceritakan itu lihat dulu apa momennya dia menceritakan kepada orang lain. Kadang-kadang dia ingin menceritakan pada orang lain itu supaya orang lain tahu, membanggakan diri. Alhamdulillah anak saya sekian orang sudah habis Quran. Kamu bagaimana anakmu? Kalau sudah seperti itu sudah menentang, terjadi apa? Menyombongkan diri, meninggikan diri kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan, innallaha ta'ala auha ilayya an tawadhu. Nabi SAW mengatakan Allah Ta'ala mewahyukan kepadaku agar kalian tawadhu, rendah hati, hatta la yafkhara, sehingga tidak berbangga seseorang ala ahdin, atas seorang, tidak membanggakan diri seorang atas orang lain.
Kemudian tawaduk itu akan mengangkat derajat kita sisi Allah. Ma tawada'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah. Tidaklah seorang tawaduk untuk Allah. Ya, dia tawaduk karena Allah, melainkan Allah akan angkat dia, akan muliakan dia, akan angkat derajatnya. Maka jangan kita menyombongkan diri, tawaduklah kita. Walamma urifa anhu, maka tak kala dikenal darinya sifat tadi, min tawadhihi, dari ketawaduannya, likulli muslim, ya, untuk setiap muslim, dialah nabi kita yang mulia, manusia yang paling tawadu. Wa min annahu kana la ya'nafu wa la yatakabbar, beliau tidak bengis, tidak menyombongkan diri. Am yamsi ma'al armalah, dia berjalan, ya, dekat dengan anak-anak, ya, dengan orang yang sudah meninggal, suaminya, dengan orang tua. Wal miskin, dia berjalan seiring dengan orang miskinnya, berjalan Nabi tadi. Tidak ada gengsinya kalau dia berjalan dengan orang miskin. Tapi kalau orang sombong gimana? Nah, mau dia berjalan dengan orang miskin, tidak setelnya tuh. Ya. Nabi SAW berjalan dengan anak-anak, menyapa anak-anak. Ya. Wa yaqdi hajataha, bahkan Nabi SAW menunaikan hajat, ya, kebutuhan orang-orang miskin, dia langsung memberikan. Ini menunjukkan tawaduknya Nabi SAW. Bahkan Nabi berdoa, apa doa beliau? Allahumma ahyini miskinan, ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Wa amitni miskinan, matikan aku dalam keadaan miskin. Wasurni fi zumratil masakin, kumpulkan aku nanti di yaumul mahsyar dalam rombongan orang-orang miskin. Ini menunjukkan ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama juga demikian. Ulama itu kita lihat antara syekh itu dia saling memuji. Ya. Syekh Utsaimin memuji Syekh Albani. Tidak ada ulama itu memuji diri sendiri, tidak ada. Antara ulama tadi. Para imam juga demikian. Ya. Imam Syafi'i, ya, dipuji oleh muridnya. Imam Syafi'i juga memuji murid-muridnya seperti Imam Ahmad. Menunjukkan bahwa para ulama, orang-orang saleh, mereka tidak menyombongkan diri, tidak membanggakan diri. Kesombongan itu di mana letaknya? Fil qalbi, di hati. Demikian juga kita mengaji, kita belajar mengaji, kemudian mendapatkan hidayah sunnah. Maka jangan kita pula menyombongkan diri, yang menganggap orang lain ini sudah ahli ma'asi, orang maksiat aja semuanya. Ya. Kadang-kadang muncul dia jawab mencari, enggak. Kita dekati dia, barangkali suatu ketika dia akan mendapatkan hidayah. Kita doakan dia juga. Ya. Jangan kesombongan kita, tidak mau kita menegur orang tadi. Nah. Mungkin juga para akhwat yang sudah mengaji. Mungkin dia yang pakai cadar, tidak mau menegur orang yang tidak bercadar, gitu. Tidak mau dia menyapa. Ini juga bentuk akhlak yang tidak baik. Harus kita nampakkan akhlak kita yang baik tadi. Dengan tawadu dan menghindarkan diri dari al-kibir. Apa itu kibir? Di antara makna kibir, batarul haq wa gamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Dalam agama kita, manusia ini semuanya adalah sama. Yang mulia itu adalah kemuliaan yang ada adalah kemuliaan di sisi Allah, yaitu at-taqwa, ketakwaannya. Berikutnya adalah yang ke-11, an yahjurahu akthar alla yahjurahu akthar min thalathati ayyamin. Nah, tidak boleh menghajar, mengisolasi lebih dari 3 hari. Apa itu mengisolasi? Hajar. Tidak mengucapkan salam kepada saudaranya, tidak menyapanya, tidak menegurnya, ya, membelakangnya. Tidak boleh itu lebih dari 3 hari. Kecuali kalau ada maslahat yang besar, baru boleh. Contoh Nabi SAW, beliau menghajar 3 orang sahabat yang tidak ikut dalam perang Tabuk. Itu berhari itu 60 hari, ya. Sahabat itu merasa dunia sempit,
3 orang sahabat itu tidak dilihat oleh Nabi ketika dia ingin melihat wajah Nabi, Nabi berpaling kepadanya. Ketika dia berpaling, Nabi lihat dia. Ya, sampai datang wahyu untuk menceraikan istrinya. Aku nambari. Balik menceraikan istri kan. Akan tapi karena kepatuhan kepada Nabi, dia tetap laksanakan. Sempit bumi ini terasa bagi sahabat tadi. Karena mereka sahabat-sahabat yang besar. Namun karena ya faktor cinta kepada dunia sebagian sehingga mereka tidak ikut dalam perang Tabuk. Ada lagi sahabat yang dalam fitnah tadi ditawarkan oleh utusan raja dari Ghassan, ditawarkan jabatan. Nah, fitnah. Saya tahu bahwa kamu sedang direndahkan, sedang dikucilkan oleh nabimu. Ayo, kalau kamu ingin jadi ini di negeriku, pindah ke sana. Nampak surat itu dirobeknya. Fitnah. Dan dibawa ke saku ya. Langsung saku dah. Dirobek surat tadi. Karena dia tahu itu fitnah. Ini khotuna fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya alla yahjurahu, tidak boleh menghajar lebih dari 3 hari. Ini berdasarkan hadis Nabi, la yahilu li muslim an yahjura akhahu fauqa 3. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar, untuk mentahzir, yang memperingatkan dia lebih dari 3 hari. Dia berjumpa lalu dia palingkan wajahnya, dia berpaling. Dan sebaik-baik orang adalah orang yang mulai mengucapkan salam. Nah, ini. Termasuk juga menghajar, umpamanya seperti kita menghajar anak kita agar dia bisa berubah. Kita seorang bapak ketika itu disapanya anaknya, karena banyak anakku kesalahannya. Boleh seperti itu, boleh. Kalau tenggang waktu 3 hari paling lama. Itu pun nanti itu kalau bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, tidak boleh dilakukan. Termasuk menghajar ya orang-orang ahli bid'ah. Ya, tidak sapo-sapo kan. Orang ahli bid'ah ini maksudnya adalah orang yang terjun ke dunia bid'ah, dia mengajak juga orang buat bid'ah. Ya. Namun tidak setiap orang melakukan bid'ah dikatakan ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu memang nyolah ahli di situ. Nama ahli bid'ah, ahli ma'asi, ahli di situ. Bukan orang ikut-ikutan. Dia sudah ahli di situ, dia sudah meyakini, ya, sudah mendalami. Semuanya kita ketemu dengan dia, nak kita sapo gitu kan. Ya sawak sapo, kemudian nak sapo dia tak tahu menghajarnya. Rupanya utama bangi kawan. Ya, apa alirannya tadi itu? Temu aja nak sapanya kita. Marah dia. Berarti menghajar ketika itu tidak memberikan manfaat. Maka tidak boleh menghajar. Kembali untuk berlaku adil. Ya, kalau tidak ada manfaatnya. Nah, demikian juga kita, apalagi kalau semanhat menghajar pula, hanya beda-beda syekh yang beda-beda pendapat saja, yang mana ini kau condong orang pakai jubah, kau indah ini condong yang pakai cadar, ini tidak. Lu gara-gara itu menghajar. Ini juga tidak layak untuk menghajar. Itu khilaf para ulama. Namun khilaf, ya, ambil nanti awak, tapi nanti orang tu biarlah dia tu. Namun hati kita tetap kita jaga. Jangan gara-gara masalah khilaf, ya, hubungan kita jadi rusak. Ya. Ini yang perlu kita perhatikan. Kalau khilaf yang mana? Al-khilafu, khilaf yang dibolehkan terjadi. Ya, dibolehkan terjadi. Ya, seperti baca bismillah di jahar dan sir. Ya. Kemarin beberapa tahun yang lalu di Kota Padang ada imam yang mensirkan basmalahnya dipukul. Ya, ini bahaya itu. Na'udzubillah min dzalik, tidak ada toleran. Gawat. Di sinilah butuhnya ilmu dalam masalah khilaf tadi, khilaf. Jadi kalau persoalan akidah yang sudah jelas, ya, para salaf mengatakan ini, kemudian mengatakan yang lain,
mentakwil sifat-sifat Allah, ini jelas. Ya, ini kita tidak kita tolerir. Hanya saja tentu sesama muslim kita masih memberikan hak-hak kita sebagai seorang muslim, ya. Ini ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah. Jadi tidak boleh menghajar itu lebih dari 3 hari. Maka bentuk yang di Nabi SAW mengatakan wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Tadabaru yang dilihatkan dubur, tidak muka. Biasanya kan wajah yang dilihatkan, dubur yang dilihatkan. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kamu hamba-hamba Allah ikhwana, bersaudara. Hamba Allah yang bersaudara. Wa tadabur huwa tahajur, memberikan dubur, ya, yang sebenarnya wajah yang kita berikan, ini bagian belakang yang diberikan. Ini termasuk menghajar tadi. Yang ke-12 adalah hak sama muslim, alla yaktabahu, tidak boleh menggibahnya. Ya. Karena menggibahnya itu berdosa. Au yahtakiru, atau merendahkannya, meremehkannya. Au ya'ibahu, atau mencelanya. Au yaskharahu, yaskhar minhum, atau memperolok-olokkan. Atau memberi gelar-gelar yang tidak baik, ya. Atau membawa fitnah, yaitu namimah, mengadu domba. Ini perlu kita perhatikan untuk menjaga hak-hak saudara kita. Tidak boleh kita menggibah. Apa itu gibah atau gunjing? Zikraka akhaka fima yakrah. Yang dikatakan gibah itu engkau menyebut tentang saudaramu dalam perkara yang dia tidak suka. Dia tidak suka kalau itu disebutkan. Suatu ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau yang perkara yang tidak suka itu ada pada dirinya? Apakah itu gibah? Maka Nabi menjawab, jika ada pada dirinya, itulah gibah tadi. Kalau tidak ada pada dirinya, fitnah. Nah, jadi hanya ada antara dua. Kalau ada kejelekan itu yang kita bicarakan, itu gibah. Tapi kalau tidak ada, fitnah. Berarti tetap berdosa. Nah, sebagian kita kan tak, maaf ngecek kau dek ado deknyo kau awak kecil na. Kan banyak kita, masyarakat kita kan banyak seperti itu. Kau dek ado deknyo maaf awak kau nak gunjing ada dek ado deknyo dah. Nah, itulah yang gibah tadi. Sebaiknya kita diam. Nah, namun ada gibah-gibah yang dibolehkan dengan ketentuan-ketentuan seperti gibah yang bertujuan untuk tahzir, memperingatkan seseorang dari kesalahannya, dan ikut sebulan tu orang ini mengajak bukan kepada kebenaran. Nah, berarti kan kita menyebut kejelekannya tadi itu, tapi tujuan untuk mengingatkan orang lain untuk tidak ikut. Atau orang yang sudah terkenal, ya, atau gibah yang bertujuan untuk nasihat, ya, minta pendapat. Sebagaimana juga pernah ada, ya, sahabiyah yang dilamar oleh 3 orang. Tapi Leonardo dan Dionnya lagi dilamar oleh 3 orang. Muawiyah, Jaham, kemudian Usamah. Maka sahabiyah ini datang ke Nabi untuk minta bertanya bagaimana masing-masing orang ini. Adapun Muawiyah rajulun bakhil, laki-laki yang pelit. Kan Nabi menggibahnya tadi. Memangnya kenyataannya sifatnya pelit. Jangan mereka tidak dagingnya tiba lanjau kan itu. Nah, kemudian adapun Jaham, laki-laki yang tidak pernah, ya, tongkat lepas dari tangannya. Apa itu? Suka memukul. KDRT nanti kan itu. Pilihlah Usamah. Nah, kenapa Usamah tadi? Usamah tadi laki-laki yang bertanggung jawab, kemudian akhlaknya bagus, dari segi wajah tidak segantengnya Muawiyah,
ya, dan tidak segagahnya Jaham. Tapi Usamah itu orangnya tegap, warna kulitnya agak hitam, tetapi akhlaknya bagus dan orangnya bertanggung jawab dan tegas. Nah, itu kata Nabi. Nabi kan mengibah dia, tapi tujuan untuk menasihati, ya, menasihati. Kalau itu yang dipilih. Nah, kalau Koko orangnya bakhil, payah keluar pitihnya. Kalau ini orangnya tidak lepas tongkat di tangannya, mukul kerjanya. Nabi tahu dengan sahabat-sahabatnya itu. Tapi dengan syarat apa? Tahu kita, bukan mengada-ngada. Tahu persis kita bergaul dengan dia. Ya, kita boleh berpendapat mencarikan orang yang terbaik itu bukan itu gibah yang dibolehkan. Termasuk gibah di pengadilan. Di pengadilan, diadili seorang mungkin dia bercerai suami istri atau permasalahan lalu dia sebutkan kejelekan-jelekannya, maka itu untuk menyelesaikan persoalan, maka itu boleh. Nah, itu di antara gibah-gibah yang dibolehkan. Ikhwatuna fiddin, jadi hak seorang muslim tidak boleh digibahi, tidak boleh direndahkan, tidak boleh dicela, tidak boleh diperolok-olokkan, ya, diperolok-olokkan atau istihza. Tidak boleh. Tidak boleh memberi gelar dengan gelar yang jelek. Nah, ini juga memberi gelar dengan gelar yang jelek. Ya. Wala tanabazu bil alqab. Janganlah kalian suka memberi gelar dengan gelar yang jelek. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Jelek-jelek nama adalah nama kefasikan setelah beriman. Maka itu tidak boleh dilakukan. Berikutnya ikhwatuna fiddin, tentang persoalan gibah tadi sudah kita jelaskan. Atadruna mal ghibah, hadis-hadisnya juga. Tahukah kamu apa itu gibah? Nabi bertanya. Maka ketika itu sahabat menjawab, Allahu Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Gibah adalah dzikraka akhaka fima yakrah. Engkau menyebut saudaramu dalam perkara yang tidak dia suka. Tapi kalau hal perkara yang baik, yang bagus, yang dia sukai, maka itu tidak dianggap gibah. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau sekiranya yang aku suka itu ada pada dirinya? Apakah itu gibah? Jika ada pada dirinya, itu adalah gibah. Jika tidak ada, namanya fitnah. Hanya ada dua saja. Termasuk juga tidak boleh sebagai pembawa fitnah. Pembawa fitnah, namam, mengadu domba. Mengadu domba. Kadang-kadang ustaz diadu domba dengan ustaz yang lain. Perkataan ustaz ini fulan dibantu-antuan. Ya. Itu sekarang ini kan ya tentang masalah donasi umpamanya. Ya, kita berhusnuzan saja kepada Ustadz Yazid. Akan tetapi tidak usah kita sebarkan hal tersebut. Kenapa demikian? Karena kondisi kita kemudian juga berdonasi itu, Nabi juga mengajak sahabat-sahabatnya untuk berdonasi. Hanya saja media sosial tidak ada. Dan Nabi kan ada medsos, ada WA kan. Tapi ada sahabat di hadapannya seperti sahabiyah, ya ma'sar nisa, wahai kaum wanita, tasaddaqna. Banyaklah kamu bersedekah wahai kaum wanita. Sungguhnya aku melihat kalian banyak menjadi penduduk neraka. Karena kenapa itu ya Rasulullah? Mendengar Nabi mengatakan aku banyak melihat kalian masuk neraka. Lah merah wajah sahabiyah tadi. Karena kalian suka melaknat suami. Tidak ada kebaikan bagi suamiku. Satu saja kesalahan suaminya, seluruh kebaikan itu hilang. Itu di antara sifat wanita. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu saja kesalahan suaminya, maka kebaikan-kebaikan yang itu hilang. Makanya Nabi menyuruh apa? Memperbanyak as-sadaqah untuk menggugurkan dosa-dosanya. Ini perlu kita perhatikan. Bagi menuntut ilmu kita harus bersifat adil dan tidak boleh untuk mengadu-ngadu pendapat-pendapat, ya, kecuali untuk tujuan memang untuk mengambil yang terbaik, yang terkuat, ya. Tidak boleh kita pula mencela, ya. Satu pendapat yang dibolehkan, ya, boleh kita cela. Yang bolehkan itu ada. Ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala.
Yang ke-13 adalah alla yasubbuhu bi ghairi haqqin, tidak boleh mencaci maki, ya, mencacinya tanpa hak, baik dia masih hidup atau telah meninggal. Nah, ini tidak boleh kita mencaci maki saudara kita mukmin, tidak ada tanpa hak, bukan kebenaran, itu ada tuduhan-tuduhan, baik dia masih hidup atau telah meninggal. Di mana hadis Nabi mengatakan sibabul muslim fusuqun, mencaci maki orang muslim adalah fasik, wa qitaluhu kufrun, membunuh mereka adalah kufur. Dalam hadis yang lain, la yarmi rajulun rajulan, tidak boleh menuduh seorang mukmin, seorang laki-laki menuduh laki-laki lain dengan fasik. Ini fasik itu mah, ya, atau kufur, illa irtadda alaihi, kecuali dia murtad, ya. Jangan mudah kita gampang menuduh orang fasik, ya, kecuali kalau dia murtad. Illam yakun sahibuhu kadalik, kalau tidak, kalau dia mengatakan temannya fasik atau kafir, kalau tidak dia bersifat seperti itu, akan kembali kepadanya, dia yang fasik, ya. Oleh karena itu, jika ada kefasikan di antara ikhwah kita, apa sikap kita? An-nasihah. Nah, bukan mengatakan fasik antum nak ngaji-ngaji gini lah. Nah, nasihat, nasihat, atau jarang salat berjamaah, tidak boleh itu fasik, tapi nasihat. Namun nampak apa tu sibuk, ya, ayolah. Kalau kesibukan ini akan habis-habis. Lain di jawab lain, sibuk dunia tetap ada. Bahkan orang menjelang mati tetap ada cari dunianya. Tetap terjun jadinya, laka matinya terjunnya ke dunia politik. Ya, walaupun berjalan enggak payah, karena kecintaan ke dunia itu tinggi. Ya, seharusnya dia apa? Istirahat, dia perbanyak ibadah, tapi dia pikirkan dunia terus. Inilah akibat kalau kita hubbud dunia, cinta dunia. Harusnya orang-orang yang sudah lanjut usia itu yang dipikirkannya apa? Memperbanyak ibadah. Itu yang harus dia lebih banyak penekannya kepada situ. Tidak berpikir dunia lagi, apa lagi. Anak-anak sudah besar, tidak lagi dia menafkahi anak-anaknya. Kecuali kalau orang yang masih muda, bebannya masih banyak, maka dia tentu dia berusaha untuk dunia, untuk apa? Untuk menghidupi keluarganya. Dia sibuk, tetapi sesibuk apapun dia, ibadah yang wajib, yang sunnah, pengajian tetap dia lakukan. Ya. Ini ikhwatuna fiddin yang dirahmati dan muliakan Allah. Berikutnya adalah yang ke-14, alla yahsuduhu, tidak boleh hasad kepada saudara kita al-mu'min, tidak boleh kita saling menghasad. Atau su'uzan, berburuk sangka, udah buruk sangka. Atau membencinya, atau memata-matainya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Hasad, menginginkan nikmat saudara kita itu hilang, itu hasad. Hati-hati kita, karena penyakit hasad ini menimpa setiap kita. Hasad itu juga muncul sesama penuntut ilmu. Dia bisa hasad. Ini si fulan ini disayang oleh guru ini, saya benci kepadanya. Ya. Sama penuntut ilmu bisa hasad. Sesama pedagang bisa hasad. Ya. Hasad pedagang pada pedagang pula. Itu pedagang yang sejenis. Jenis pedagangnya. Orang rumah makan hasad kepada siapa? Rumah makan pula. Kalau dia lebih maju usahanya darinya, maka hasad itu terjadi di antaranya ada bisa terjadi kepada orang yang sejenis usaha atau pekerjaannya dalam urusan dunia. Oleh karena itu tidak boleh kita hasad terhadap perkembangan saudara kita, kemajuan saudara kita. Kita syukuri, alhamdulillah. Ya.
Rezeki ini ya masing-masing telah Allah berikan. Kalau saudara kita dapat ilmu, alhamdulillah, bagus. Kita juga berusaha. Ketika kita melihat orang mendapatkan ilmu, kita cari juga ilmu, bersaing untuk kebaikan boleh. Tetapi membencinya agar dia menjadi bodoh, kita yang pintar, ini tidak boleh. Ya, ini tidak dibolehkan agama kita. Rusaknya ukhuwah kita karena hasad inilah. Maka jangan sampai kita hasad. Atau su'uzan, berprasangka buruk. Ya. Iyyakum wazan, jauhilah prasangka buruk tadi. Karena prasangka buruk itu akdabul hadis, dusta-dustanya perkataan. Maka jangan kita mudah berprasangka buruk, tabayun dulu. Cek dulu terhadap suatu berita dan kebenaran. Ya. Suatu postingan, potong video, lalu kita dengar, kemudian langsung kita share, kemudian langsung kita hukum. Ini tidak boleh. Tanyakan ke Ustaz, ada video seperti ini, gimana menurut Ustaz? Ya, adabnya seperti itu, kita tidak tahu. Nanti potong-potong video itu bisa membawa fitnah, karena kan judul sebelumnya kan tidak tahu permasalahan apa. Ini yang terjadi sekarang ini, potong-potong video. Ya, maka kita perlu bertanya. Jangan mudah kita menghukum sesuatu, perlu kita bertanya. Andai kata ada perbedaan dalam hal ini, maka kita berlapang dada. Kalau perbedaan itu perbedaan yang dibolehkan. Ya, ijtihad namanya. Tidak boleh pula memata-matai, mencari-cari kesalahan. Ya, cari-cari kesalahan sepulan. Ini tidak boleh, ya. Wala tajassasu, janganlah kalian mencari-cari kesalahan saudaramu. Yang ke-15, ini yang terakhir, ya. Ini masih banyak lagi yang lain, namun sampai 15 saja dulu. Alla yagussuhu. Tidak boleh berbuat curang. Mencurangi saudara kita. Curang dalam muamalah. Mengurangi timbangan, menzalimi orang lain, memasukkan tanda tangan, memasukkan data, faktur kosong, kwitansi kosong, diisi nanti sesuai dengan keinginan kita. Ini tidak boleh. Alla yaghushuhu, maksudnya ini kita tujukan kepada saudara kita. Kita tidak melakukan kepada saudara kita. Al-mu'min. Bahkan juga kepada orang kafir pun tidak boleh kita curang. Walaupun orang itu kafir, boleh nak kita curang dengan orang kafir? Tidak boleh. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin, jangan lantaran kebencian kamu kepada satu kaum membuat kamu tidak berlaku adil. I'dilu, berlaku adillah, huwa aqrabu littaqwa. Karena berlaku adil itu mendekatkan diri kepada takwa. Ini tidak boleh kita buat curang. Curang merupakan sifat-sifat orang munafikin. Alladzina yudunal mu'minin, orang-orang yang menyakiti hati orang mukmin, laki-laki dan perempuan tanpa usaha yang mereka lakukan, maka dia sudah ihtamalu, ya, menanggung buhtan dan dosa yang jelas. Man ghasyana, dalam hadis, siapa yang mencurangi kami, falaysa minna, bukanlah dia dari golongan kami, ini kata Nabi. Maka jangan sampai kita berbuat curang dalam hal apapun. Tidak boleh kita melakukan kecurangan. Nah, kecurangan itu akan membinasakan kita, akan menghilangkan keberkahan harta kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan kaji kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.